30 September 1986, nampak 3 orang lelaki digiring keluar dari rumah tahanan militer Cimanggis, Jawa Barat. Mereka dibawa ke Tanjung Priok pada tengah malam untuk diseberangkan ke sebuah pulau di Kepulauan Seribu. Salah satu dari mereka adalah Sam Kamaruzaman, gembong gerakan 30 September tahun 65 yang juga pemimpin Biro Khusus Partai Komunis Indonesia. 2 lelaki lain yang ikut bersama dirinya adalah Pono dan Bono, bawahan Sam di Biro Khusus PKI. Setibanya di dermaga pelabuhan, Sam, Pono, dan Bono dipindahkan ke dalam kapal militer untuk dibawa menuju ke sebuah pulau yang dirahasiakan di Kepulauan Seribu. Setelah 19 tahun di penjara dan dikuras informasi tentang keterlibatan PKI dalam tragedi G30S itu, malam itu adalah waktunya Sam dieksekusi mati. Setelah berlayar selama 15 menit, Sam, Pono, dan Bono sampai di pulau dan diturunkan. Di tempat itu sudah menanti sejumlah perwira militer dengan regu tembak berjumlah 12 orang prajurit. Ketiganya lalu diikat di tiang pancang yang berbeda. Tepat pukul 3 dini hari, regu tembak pun melakukan tugasnya untuk mengeksekusi mereka. Timah panas dimuntahkan dari moncong senjata laras panjang. Tapi kabarnya peluru yang menembak Sam Kamaruzaman tidak membuat sang pengendali gerakan 30 September itu tewas. Entah meleset atau memang dia kebal peluru. Seperti dikutip dari buku Sam Lelaki dengan 5 alias yang disusun majalah Tempo, disebutkan seorang rohaniawan yang mendampingi Sam ketika dieksekusi mati menceritakan ketika peluru meleset, komandan regu tembak lalu mengambil pistol dan menembak Sam dari jarak dekat. Beberapa bulan kemudian, sang komandan menjadi gila dan masuk rumah sakit jiwa. Dia tidak tahan atas peristiwa itu. Sam Kamaruzaman yang mempunyai nama alias Jimin, alias Samsudin, alias Ali Mukhtar, alias Ali Sastra, alias Karman, menurut anaknya memang punya ilmu kebal. Menurut anak pertamanya, saat ditangkap dan diinterogasi, Kopassus memaksa ayahnya mengaku dengan kekerasan fisik. Tapi malah tentara yang menginterogasi yang mental. Sejak saat itu tidak ada lagi yang mencoba dengan kekerasan kepada Sam. Jauh sebelum peristiwa eksekusi Sam ini, kisah-kisah gembong PKI kebal peluru sudah menjadi cerita di tengah masyarakat. Seperti yang terjadi di Madiun pada tahun 1948. Saat itu seringkali terjadi kejadian-kejadian aneh dan tak masuk akal. Orang-orang PKI memiliki ajian atau jimat-jimat yang bisa membuat mereka kebal peluru dan tahan bacok. Salah satu pasukan yang ditugaskan menghancurkan PKI di Madiun pada masa itu adalah pasukan dari Divisi Siliwangi yang tengah berhijrah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sejak awal Oktober 1948, unit-unit Siliwangi sudah bergerak memburu tentara merah ke Madiun. Tak lama kemudian, Madiun sudah bisa dikuasai oleh pasukan pemerintah. Suatu ketika, Batalion Kala Hitam dari Divisi Siliwangi sedang memburu para pasukan merah di kawasan Blora. Ketika itu, pasukan yang dipimpin oleh Mayor Kemal Idris ini sedang mengumpulkan para tawanan mereka di alun-alun kota Blora. Tapi ada seorang tawanan PKI yang bersikap menantang dan tak mau menyerah. Lalu seorang prajurit Kala Hitam membawanya ke tengah alun-alun yang sudah dipenuhi kerumunan rakyat. Dengan menggunakan sepucuk pistol, prajurit itu kemudian menembak jagoan PKI itu dari jarak 30 meter. Peluru tersebut mengenai keningnya, namun dia sama sekali tidak terluka. Hanya asap tipis yang nampak terlihat di sekitar kepalanya. Melihat hal itu, seorang sersan kemudian mengambil alih eksekusi.
Dia berlari ke arah tawanan itu dan kemudian menuntunnya ke tempat lain. Lalu, sang sersan mundur dan menyiapkan senjata mesin kaliber 9 mm. Dari jarak 8 meter, sang sersan bersiap menembak. Senjata dikokang dan ditarik pelatuknya. Tapi senjata itu tidak meletus sama sekali. Sampai 3 kali dicoba menembakkan, namun tidak juga berfungsi. Orang-orang di sekitar pun bingung apa yang terjadi, termasuk Mayor Kemal Idris. Lalu tiba-tiba di tengah kebingungan seorang komandan peleton menghampiri Mayor Kemal Idris. "Ada apa, Mayor?" tanya komandan itu. "Itu tawanan minta mati," jawab Kemal. Lalu tanpa banyak cakap, sang Danton mencabut pistol dari sarungnya. Dia melambaikan tangan kepada tawanan itu supaya mendekat. Sang tawanan berjalan mendekat, dan begitu mendekat, komandan peleton itu menempelkan pistol di kening jagoan PKI itu. 2 kali ditembakkan, tapi pistol itu tetap tidak berfungsi. Lalu sang komandan bertanya, "Punya ilmu ya?" "Tidak," jawab tawanan itu. Lalu sang Danton mengokang lagi senjatanya dan dor, pistol meletus di kening sang jagoan tadi. Dia terjengkang roboh dengan kepala pecah. Ternyata jawaban tidak dari si PKI itu melunturkan semuanya ilmunya seketika. Tidak hanya sekali itu, Mayor Kemal Idris melihat kejadian aneh seperti di Blora. Saat di Pati pun dia mengalami kejadian serupa. Bahkan menurut Kemal Idris, kejadian di Pati itu juga disaksikan langsung oleh seorang kolonel dari Australia. Sang kolonel yang bernama Stewart itu adalah seorang peninjau dari Komisi 3 Negara, sebuah lembaga di bawah naungan PBB yang bertugas mengawasi gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia pasca perjanjian Renville. Dalam buku biografinya Bertarung dalam Revolusi, Kemal Idris menceritakan betapa bingung dan herannya Kolonel Stewart melihat kejadian itu terjadi di depan matanya sendiri. Ketika itu seorang benggol PKI berhasil ditangkap, kemudian diadili secara kilat dan mendapat hukuman mati. Eksekusi pun dilakukan di alun-alun kota Pati. Berkali-kali sang jagoan PKI ini ditembak dengan berbagai senjata, termasuk senjata otomatis, namun tidak mampu melukai orang ini. Lalu, seorang perwira berpangkat letnan mendekati sang PKI. Dia mengancam si PKI itu, tapi tawanan ini malah menantang untuk ditembak mati. Sang letnan kemudian mengambil sebutir peluru dan menggosokkannya ke tanah. Kemudian peluru itu dimasukkan kembali ke dalam magazin. Letnan itu kemudian mengarahkan pistol ke dada PKI ini. Suara letusan menyalak dan si benggol PKI pun tewas seketika. Kejadian yang sama juga dialami oleh para taruna Akademi Militer Jogja. Kisah itu terjadi di Pacitan, ketika seorang lurah pendukung PKI harus dihukum mati. Regu tembak yang sudah mengeksekusinya berkali-kali tidak berhasil untuk membunuhnya. Malah darah yang keluar dari batok kepalanya dihirup kembali dengan tenang. Untunglah kemudian seorang tetua kampung menghampiri salah satu taruna bernama Suhardiman. Dia kemudian berbisik bahwa lurah PKI ini punya ajimat di kolornya. Jimat itu kemudian diambil dan hukuman tembak dilanjutkan. Barulah pada tembakan keempat, sang lurah itu tewas. Kisah ini tertuang dalam laporan kepada Bangsa Militer Akademi Yogyakarta.
Menjelang Lebaran Idul Fitri 1967, seorang jenderal ditangkap oleh pasukan Kalong, pasukan sandi operasi yang dibentuk khusus untuk menangkap gembong-gembong G30S PKI. Jenderal itu diangkut menggunakan panser ke markas Kodim 0501. Kedua tangannya yang diborgol nampak bergetar. Keringat mengucur deras dari wajahnya. Sang jenderal itu kemudian dibawa menghadap kepada Komandan Kodim 0501, Letnan Kolonel Sujiman. Letnan Kolonel Sujiman ini dulunya pernah menjadi anak buah dari jenderal ini. Kemudian siang harinya, Letkol Sujiman melaporkan penangkapan sang jenderal kepada Amir Mahmud yang saat itu menjabat sebagai Pangdam Jaya. Amir nampak begitu bahagia sampai berkali-kali memeluk Sujiman yang telah berhasil menangkap buron kelas kakap ini. Jenderal yang ditangkap itu adalah Brigjen Suparjo. Nama lengkapnya Mustafa Sarif Suparjo. Hampir 2 tahun dia diburu tentara. Dia bagaikan raja terakhir dari gembong-gembong G30S PKI yang belum ditaklukkan. Kemampuan tempur dan intelijensia yang mumpuni membuatnya sulit untuk ditangkap tentara. Foto-foto dirinya yang bertuliskan Suparjo ex Brigadir Jenderal TNI, gembong Gestapo dan PKI disebar, termasuk berita-berita di surat kabar ibu kota. Namun tetap saja sang jenderal tidak juga tertangkap. Suparjo memang bukan jenderal sembarangan. Pada saat peristiwa itu terjadi, Jenderal Bintang 1 ini menjabat sebagai Panglima Komando Tempur keempat Kostrad, pasukan cadangan strategis Angkatan Darat di Kalimantan Barat dalam rangka konfrontasi Malaysia. Ketika peristiwa G30S PKI, dia meninggalkan posnya tanpa sepengetahuan Panglima Kostrad Maijen Soeharto. Dia bergabung dalam gerakan itu. Wajar saja Suparjo sulit ditangkap dan licin bagaikan belut. Pengalaman tempurnya cukup mumpuni. Dia memiliki kualifikasi ranger dan pernah sekolah staf tentara di Pakistan. Sedari muda Suparjo diketahui telah punya bakat mengatur strategi tempur. John Rosa, penulis buku Dalih Pembunuhan Massal, menulis kepiawaian Suparjo mulai terlihat pada masa awal Perang Kemerdekaan di Jawa Barat. Kualitasnya sebagai ahli strategi pun teruji ketika membantu penumpasan pemberontakan DITII Jawa Barat. Saat itu, dia menjadi Komandan Korem Priangan di Garut, yang sekitar awal tahun 1960-an menjadi basis DITII. Saat itu, untuk memberantas DITII, Suparjo menerapkan taktik pagar betis dengan melibatkan penduduk sipil untuk melakukan penyisiran. Dalam penerapan taktik pagar betis itu, Suparjo mengandalkan bantuan dari kader-kader Partai Komunis Indonesia yang militan. Kedekatan Suparjo dengan PKI diduga mulai terjalin dalam aktivitasnya memberangus pemberontakan DITII tersebut. Ada juga kemungkinan kedekatan Suparjo dengan Kepala Biro Khusus Sam Kamaruzaman dimulai dari pola yang serupa. Dalam gerakan G30S PKI itu, posisi Suparjo menjadi orang nomor 2 setelah Untung. Meski pangkatnya lebih tinggi, namun dalam gerakan penculikan para jenderal Angkatan Darat, dia berada di bawah komando Letkol Untung, seorang perwira Cakrabirawa yang pangkatnya 2 tingkat lebih rendah dari dirinya. Saya kira mulai malam ini saya harus membiasakan, sekalipun resminya saya ini Brigjen, tapi dalam gerakan ini saya wakil saudara Untung. Perkenalkan, saya Suparjo. Untung. Sukses.
Belakangan diketahui kontrol dan kendali gerakan ini sebenarnya berada di tangan seorang sipil. Orang itu adalah Sam Kamaruzaman. Saat malam penculikan itu, Brigjen Suparjo sempat ragu untuk bergerak setelah dukungan tank dan kendaraan lapis baja yang dijanjikan Sam tak juga kunjung datang. Namun, Sam Kamaruzaman tetap yakin dengan operasi yang dirancang tidak profesional itu. Brigjen Suparjo mencoba meminta kendali pasukan dari Sam, namun tidak diberikan. Lalu lemaslah sang jenderal bintang 1 itu. Dia terduduk dan berkata, "Kita sudah kalah." Cepat atau lambat, secara militer, gerakan kita akan dilumpuhkan. Naluri militer saya benar ternyata. Barangkali orang boleh berkata Tuhan sedang berfirman, tapi saya lebih suka menyebutnya sebagai ketololan. Bahkan mungkin juga pengkhianatan. Setelah peristiwa penculikan para jenderal, Suparjo lantas menghilang. Dia terakhir kali terlihat di kawasan Halim Perdana Kusuma pada awal Oktober 1965. Ketika semua pimpinan militer gerombolan G30S sudah tertangkap, Suparjo belum juga tertangkap. Berkali-kali dia lolos dari sergapan tentara yang memburu dirinya. Dalam pelariannya, Suparjo berpindah-pindah tempat. Awalnya dia bersembunyi di sebuah rumah di kawasan Pasar Senen. Di sana dia berkenalan dengan beberapa anggota PKI. Kemudian dari kenalannya itu, Suparjo diajak menetap di Cilincing, Jakarta Utara. Selama 4 bulan tinggal di kawasan Cilincing, Suparjo kemudian berpindah-pindah lagi. Mulai dari rumah Mayor Laut Suwardi, kemudian Kapten Laut Nandang, hingga kemudian di rumah Kopral Udara Sutarjo di Komplek Auri, Halim Perdana Kusuma. Pada 16 Agustus 1966, Kodim 0501 Jakarta Pusat membentuk satuan tugas dengan sandi Operasi Kalong. Satgas ini dibentuk khusus untuk menangkap Suparjo. Satuan tugas ini dipimpin oleh Kapten Suroso dengan 8 anggota intel dari kodim-kodim di wilayah Kodam Jaya. Pada 10 Januari 1967, Suparjo diketahui bersembunyi di Komplek KKO Cilincing, Jakarta Utara, di rumah Mayor Laut Suwardi. Satgas Operasi Kalong lantas bergegas menyerbu ke Cilincing. Namun Suparjo berhasil melarikan diri menuju Halim Perdana Kusuma. Suparjo menuju kawasan Halim dengan menyamar sebagai pedagang radio keliling. Penyamarannya sangat apik. Jenderal bintang 1 ini berpakaian layaknya pedagang keliling, berkopiah hitam dan berkacamata. Dia menggunakan nama samaran Ibrahim. Di Halim, Suparjo bersembunyi di rumah Kopral Udara Sutarjo. Sutarjo menyiapkan kamar khusus yang berfungsi sebagai kamar kerja sekaligus kamar tidur. Ada juga sebuah ruangan di atas loteng untuk persembunyian. Tapi keberuntungannya berakhir pada tanggal 12 Januari 1967. Satgas Operasi Kalong bergerak menggerebek persembunyian Jenderal Suparjo tepat pukul 5 subuh. Kapten Suroso dan anak buahnya memeriksa semua sudut rumah Kopral Sutarjo. Namun buronan yang dicari tidak juga ditemukan. Kapten Suroso kemudian memerintahkan Sersan Sukirman dan Peltu Rosadi naik ke atas untuk memeriksa loteng. Peltu Rosadi kemudian melihat ada benda putih tergeletak di sudut loteng. Dia lalu berkata dan menggertak, "Kalau manusia harap menyerah, tetapi kalau bukan akan saya tembak." Kemudian terdengar jawaban dari Brigjen Suparjo, "Ya, saya menyerah." Suparjo pun kemudian berhasil ditangkap hidup-hidup dalam setengah jam penggerbekan yang mencekam tersebut. 2 bulan setelah ditangkap,
Anggota TNI dengan NRP 11867 ini diadili. Suparjo adalah satu-satunya orang yang dengan jantan mengakui kesalahan-kesalahan fatal G30S PKI itu di muka Mahkamah Militer Luar Biasa. Dalam persidangan, seperti ditulis John Rosa dalam buku Dalih Pembunuhan Massal, ditemukan dokumen yang memuat analisis Suparjo tentang berbagai faktor penyebab G30S berakhir gagal. Suparjo menilai G30S PKI dirancang untuk perencanaan yang buruk, termasuk tidak adanya persiapan menghadapi situasi darurat. Lalu pada 12 Maret 1967, sidang Mahkamah Militer Luar Biasa memutuskan vonis mati terhadap dirinya. Menjelang eksekusi matinya, dia dipenjara di rumah tahanan militer Budi Utomo. Suparjo dipenjara selama 3 tahun sebelum dieksekusi. Oi Cucat, mantan menteri era Bung Karno, yang sama-sama dipenjara, mengenang Suparjo sebagai sosok yang sangat mengesankan. Jantan, benar-benar bermutu jenderal, namun tetap sopan dan ramah kepada siapapun. Suparjo tidak mau diperlakukan berbeda dengan tahanan lain meski dia adalah seorang jenderal. Selain itu, Suparjo juga senang berbagi makanan dengan tahanan yang lain. Kenang-kenangan terakhir yang ditinggalkan untuk keluarganya hanyalah sepasang sepatu. 15 Mei 1970, sehari sebelum pelaksanaan eksekusi mati Brigjen Suparjo, seluruh keluarganya berkumpul di rumah tahanan militer Budi Utomo. Waktu kunjungan yang diberikan saat itu lebih lama dari biasanya. Anak sang jenderal, Sugiarto, mengisahkan bagaimana pertemuan terakhir dengan ayahnya itu. Saat itu ayahnya memberi nasihat dengan memegang sebuah apel. Dia menyuruh anak-anaknya untuk memecahkan apel itu dengan genggaman tangan. Tapi tentu saja tidak berhasil. Setelah apel dipotong-potong, barulah buah itu gampang dipecahkan. Kalau keluarga sudah terpecah belah, maka kalian akan gampang dihancurkan. Itulah pesan terakhir Suparjo yang diingat betul oleh anak-anaknya. Seperti dilansir oleh Intisari, semula Suparjo meminta agar eksekusi dilakukan dengan mata terbuka. Namun setelah dibicarakan dengan keluarga, niat itu urung dilaksanakan. Saat itu sang anak Sugiarto sempat mengajukan permintaan terakhir. Dia meminta agar ayahnya mati dengan gagah. Keesokan harinya, Sabtu 16 Mei 1970, tibalah saatnya Suparjo menghadapi regu tembak. Sebelum dieksekusi mati, Suparjo sempat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dia juga mengumandangkan azan dari selnya. Dia menghadapi kematian dengan tenang. Pagi-pagi setelah pelaksanaan eksekusi, Mr. Suwarji, pengacara Suparjo, datang untuk memberitahu keluarga. Dia juga khusus menemui Sugiarto. "Ayahmu mati gagah," begitu kata sang pengacara. Perawakannya besar dan berkulit gelap. Wajahnya sangar khas seorang militer. Begitulah gambaran visual tentang Dul Arif dalam film pengkhianatan G30S PKI. Mayor Gatot, untuk sementara belum ada pertanyaan. Atau barangkali Letnan 1 Dul Arif? Terima kasih, Kolonel. Cukup jelas.
Sosok Dul Arif ini adalah tokoh misterius dalam tragedi penculikan para pahlawan revolusi. Tak banyak yang tahu tentang tokoh satu ini. Bahkan foto aslinya tidak satu pun terpublish hingga saat ini. Dul Arif adalah komandan pasukan Pasopati yang bertugas menculik para jenderal angkatan darat pada subuh 1 Oktober 1965. Pada saat itu pangkatnya Letnan 1. Dia juga komandan Kompi C Batalion Kawal Kehormatan 2 Cakrabirawa, pimpinan Letkol Untung Samsuri. Selain mengomandoi pasukan Pasopati, dia juga bertugas menculik Jenderal Nasution bersama Pelda Jahurup. Subuh itu, Dul Arif bersama pasukannya bergerak ke rumah Jenderal Nasution. Mereka sempat salah alamat ke rumah Dr. Leimena dan membunuh Aibda Karel Sasuit Tubun, pengawal Dr. Leimena. Operasi penculikan Jenderal Nasution yang dipimpin Dul Arif ini sejak awal sudah tidak profesional. Alih-alih menangkap Nasution, pasukan ini malah membunuh anak tak berdosa Ade Irma Suryani, putri bungsu sang jenderal. Mereka juga tidak bisa membedakan antara Nasution dan Pierre Tandean. Mereka menangkap Pierre Tandean karena menganggap Pierre adalah Nurdin, nama sandi Jenderal Nasution yang disematkan oleh pasukan penculik ini. Dari alur penculikan Jenderal Nasution ini, jelas terlihat komando Dul Arif kacau balau dan tak profesional sama sekali. Menjelang 30 September 1965, pasukan dari Kompi C yang dipimpin Dul Arif dikumpulkan di asrama Cakrabirawa. Dari sekitar 3.000 anggota Cakrabirawa yang berhasil dikumpulkan oleh Untung dan Dul Arif hanya 60-an orang. Artinya Cakrabirawa yang terlibat G30S ini hanya 2%. Kompi C, Resimen Cakrabirawa pimpinan Dul Arif ditambah pasukan dari Batalion 454 dan Brigif 1 Jaya Sakti kemudian melakukan penculikan dan pembunuhan. Lalu siapa sebenarnya Dul Arif ini? Tidak banyak memang sumber tentang tentara misterius ini. Kisah awal karir hingga kematiannya usai petualangan G30S PKI yang gagal itu masih misterius hingga kini. Adalah Benedict Anderson, seorang sejarawan dan pakar politik dunia dari Cornell University New York, dalam catatannya menyebut bahwa Dul Arif adalah orang yang sangat dekat dengan Ali Murtopo. Ali Murtopo sendiri adalah orang kepercayaan sekaligus intelijen andalan daripada Soeharto. Dul dikenal Ali sejak Banteng Riders memerangi Darul Islam di Jawa Tengah dan Jawa Barat pada tahun 1950-an. Laporan edisi khusus Koran Tempo berjudul Cakrabirawa, Dul Arif, dan Madura Connection mencatat perihal kedekatan Dul Arif dengan Ali Murtopo tersebut. Dalam wawancara Tempo dengan Letnan Kolonel Udara Heru Atmojo, orang yang oleh Untung diikutkan dalam Dewan Revolusi itu memiliki jawaban yang cukup mengagetkan. Heru mengatakan bahwa Dul Arif itu adalah anak angkat Ali Murtopo. Dul Arif sejak lama sudah berteman dengan dua pentolan pasukan penculik lainnya, yakni Serka Bungkus dan Pelda Jahurup. Dipimpin oleh Serka Bungkus. Siap. Pasukan dengan sasaran Majen S. Parman oleh Perma Satar. Siap. Untuk sasaran Brigjen Panjaitan dipimpin oleh Sarja Soekarjo. Siap. Mereka bertiga terlibat revolusi dalam Batalion Anjing Laut yang dipimpin Mayor Ernest Julius Magenda. Saat itu pangkat Bungkus masih prajurit 1, sementara Dul Arif sudah kopral. Usai revolusi, mereka melanjutkan karir di militer dengan pangkat rendah dan gaji yang tak seberapa.
Ketika terjadi pemberontakan Republik Maluku Selatan, mereka dikirim di sekitar Seram. Setelah itu mereka tak lagi ditempatkan di Jawa Timur, melainkan dipindahkan ke Jawa Tengah, bertugas di divisi Diponegoro pimpinan Kolonel Gatot Subroto. Dul Arif, Jahurup, dan Bungkus berada dalam satu batalion 448 Kodam Diponegoro. Dan yang mengejutkan lagi, kata Heru Atmojo, komandannya waktu itu adalah Kolonel Latif, yang juga merupakan salah satu tokoh penting penculikan para jenderal. Setelah lama berdinas di Jawa Tengah, Dul Arif, Jahurup, dan Bungkus kemudian ditarik ke Resimen Cakrabirawa, pasukan khusus penjaga Presiden Soekarno. Pada 1965, Dul Arif sudah berpangkat Letnan 1. Jahurup berpangkat pembantu Letnan 2 dan Bungkus Sersan Mayor. Mereka berada di Kompi C yang dipimpin Dul Arif. Kompi mereka di bawah Batalion Kawal Kehormatan 2 pimpinan Letnan Kolonel Untung Samsuri. Setelah kejadian tragis dini hari 1 Oktober 1965 itu, Bungkus sempat kembali ke asrama Cakrabirawa di Tanah Abang sebelum akhirnya ditangkap dan ditahan di asrama polisi militer Guntur. Jahurup dan Kolonel Latif bernasib sama seperti Bungkus. Sementara Dul Arif melarikan diri tanpa jejak. Menurut Heru Atmojo dalam bukunya Gerakan 30 September 1965, kesaksian Letnan Kolonel Penerbang Heru Atmojo terbitan tahun 2004, disebutkan bahwa akhir hayat Dul Arif selesai di tangan Ali Murtopo. Dia dibunuh secara diam-diam oleh Ali di sekitar perbatasan Jawa Tengah. Setahun setelah peristiwa penculikan para jenderal Angkatan Darat terjadi, sekelompok istri anggota Lekra yang merupakan organisasi kebudayaan sayap PKI sedang bermain jelangkung untuk meminta nomor kode buntut. Jen Luike, istri Oi Hanjun, anggota Lekra, ikut hadir di antara mereka yang bermain jelangkung tersebut. Dalam wawancara dengan CNN Indonesia yang dilansir pada 30 September 2015, Jen menceritakan bahwa permainan digelar di sebuah rumah di Bilangan Jatinegara, Jakarta Timur. Awalnya, boneka jelangkung yang dimainkan teman-teman Jen kemasukan roh yang mengaku orang Belanda. Meneer de Vries namanya. Kemudian teman Jen yang turut memegangi jelangkung itu iseng bertanya, "Saya punya kawan yang hilang, bisa tolong dicarikan? Namanya Nyoto." Nyoto adalah wakil ketua Komite Sentral PKI, orang kuat ketiga di Partai Komunis itu. Nyoto ini sendiri memang hilang sejak 6 Oktober 1965, usai sidang Kabinet Dwikora yang dipimpin Presiden Soekarno di Istana Bogor. Setelah mendapat pertanyaan itu, tak lama boneka jelangkung tersebut kembali bergerak dan menuliskan nama dan tanda tangan Nyoto di kertas yang telah disediakan. Para istri anggota Lekra itu tak percaya begitu saja. Mereka kemudian bertanya lagi kepada jelangkung, apa nama pena yang sering dipakai Nyoto saat membuat karya sastra. Iramani, begitu ditulis oleh jelangkung itu. Dan memang kebetulan nama pena Nyoto memang Iramani. Seakan percaya bahwa memang arwah gembong PKI itu yang merasuk ke jelangkung, mereka lalu bertanya lebih lanjut, di mana dia berada saat ini. Jelangkung itu kemudian menulis lagi, di dunia lain. Kemudian jelangkung itu kembali menulis permintaan agar anak-anak dan istri Nyoto dijaga. Jen mengaku kala itu dirinya antara percaya dan tidak. Namun saat itu memang keluarganya sudah tak tahu harus kemana lagi mencari Nyoto.
Nyoto yang diaku-aku oleh boneka jelangkung itu sendiri adalah 3 serangkai pimpinan PKI. Bersama Aidit dan Lukman, dia bahu-membahu mengangkat dan membesarkan PKI sejak era tahun 50-an. Ia menduduki jabatan penting nomor 3 di partai ini. Tapi menjelang tumbangnya PKI, santer beredar kabar bahwa hubungan Aidit dan Nyoto retak. Nyoto dianggap sudah kelewat dekat dengan Soekarno. Dalam edisi khusus majalah Tempo, Nyoto peniup saksofon di tengah prahara disebutkan bahwa menjelang akhir kekuasaannya, hubungan Soekarno dan Nyoto memang terbilang rapat dan unik. Bung Karno adalah pendiri Partai Nasional Indonesia yang pamornya sedang redup, sementara PKI saat itu sedang berjaya, dan Nyoto adalah tokoh PKI yang paling mencorong. Sama seperti Soekarno, Nyoto juga menguasai beberapa bahasa asing dan puluhan bahasa daerah. Bung Karno sendiri pernah menjuluki Nyoto sebagai marhaene sejati, merujuk pada ideologi kerakyatan yang dicetuskan Soekarno. Sebaliknya, Nyoto adalah orang pertama yang menelurkan istilah Soekarnoisme. DN Aidit sendiri menyangka Nyoto telah dipakai Soekarno untuk menggembosi PKI. Nyoto pun dianggap berkhianat dengan membuat istilah baru dalam wacana ideologi, karena ideologi PKI jelas Marxisme. Hampir seminggu setelah tragedi G30S PKI terjadi, tepatnya 6 Oktober 1965, Soekarno memanggil semua menteri kabinet Dwikora dan menggelar rapat mendadak di Istana Bogor. Sekitar 40 menteri hadir ketika itu. Hampir semuanya berpakaian putih-putih seragam para pembantu presiden kala itu. Pengamanan mereka amat ketat. Sebagian datang dengan dikawal panser tentara. Menteri Panglima Angkatan Udara Laksamana Madya Umardani tampak hadir. Sementara Menteri Koordinator Hankam Jenderal Abdul Haris Nasution tidak terlihat hadir. Jenderal Nasution salah satu target operasi Cakrabirawa yang lolos sepekan sebelumnya. DN Aidit yang menjabat Menko juga tidak nampak batang hidungnya di antara peserta rapat. Sedangkan Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto nampak ikut hadir. Suasana tegang, setiap orang tampak was-was dan curiga satu sama lain. Soekarno lalu membuka sidang. Pada kesempatan pertama, dia meminta Menteri Negara yang juga Wakil Ketua 2 Komite Sentral PKI, Nyoto, untuk berbicara. Saudara Nyoto, kamu punya statement apa untuk disampaikan? Silakan, begitu kata Soekarno. Nyoto lalu mengeluarkan secari kertas berisi tulisan tangan dan mulai berbicara. PKI tidak bertanggung jawab atas peristiwa G30S. Kejadian itu adalah masalah internal Angkatan Darat. Begitu pernyataan singkatnya. Seusai sidang kabinet di Bogor itu, sekelompok tentara membuntuti Nyoto dan Lukman. Nyoto kemudian memutuskan untuk berpindah-pindah tempat. Sebagai tokoh PKI, Nyoto cukup berani ketika itu. Mungkin karena dia merasa PKI tidak bersalah. Tapi pelariannya tidak jelas diketahui dan menyisakan misteri. Sri Windarti, adik perempuan Nyoto, pernah mendapat cerita dari sopir pribadi Nyoto bahwa sang sopir merasa diikuti seseorang ketika mengantar Nyoto ke kantornya. Sementara Irina Dayasi, anak kelima Nyoto, mengatakan bahwa ada banyak versi cerita penangkapan ayahnya itu. Versi pertama, ayahnya ditangkap dalam perjalanan pulang dari sidang kabinet di Bogor pada 6 Oktober itu. Namun dia menganggap versi ini tidak logis karena sejumlah orang mengatakan masih bertemu Nyoto hingga Desember 1965. Versi kedua, Nyoto ditahan setelah menemui Subandrio. Sementara versi ketiga, Nyoto ditangkap dalam perjalanan dari kantor Kementerian Negara. Iriana memperkirakan ayahnya ditangkap sekitar Desember 1965.
Seorang pensiunan polisi militer bernama Sugeng mengatakan pernah melihat Nyoto di tahanan markas militer Guntur, Jakarta Pusat ketika piket jaga pada suatu malam. Esoknya Nyoto sudah tidak ada lagi di tahanan itu. Sementara menurut Iramani, adik perempuan terkecil Nyoto, ada cerita Nyoto ditembak di daerah Tanjung Priok. Dia juga memperoleh versi lain. Nyoto dibawa dari rumah tahanan militer Budi Utomo ke daerah Bekasi, Jawa Barat dan dihabisi di sana pada 13 Desember 1965. Dari sebuah sumber tentara juga diperoleh informasi bahwa Nyoto sempat ditahan selama 2 hari di rumah tahanan militer Budi Utomo. Menurut sejarawan Boni Triana, setelah diambil dari rumah tahanan militer, Nyoto dihabisi di suatu tempat di Jakarta dan mayatnya dibuang ke Kali Ciliwung. Halo, Untung di sini. Hidup atau mati. Semuanya semacam kontrak. Mengenai markas gerakan, kita bagi menjadi 2, yaitu Sentral Komando 1, Senko 1 di Gedung Penas. Senko 2 di Komplek Halim di Rumah Sersan Udara Ani Suyatno. Kawan Aidit sebagai pemimpin tertinggi gerakan ini akan bermarkas di Senko 2 Halim. Sedangkan pimpinan pelaksana, termasuk saya selaku komandan gerakan militer, akan bermarkas di Senko 1 di Gedung Penas. Sekarang jam 1:30. Jam D kita tetap jam 4 tepat. Pelarian Komandan Batalion 1 Cakrabirawa yang memimpin operasi penculikan para jenderal Angkatan Darat ini berakhir memalukan bagi dirinya sendiri. Dia disangka copet dan bahkan sempat dipermak warga. Alkisah usai petualangan G30S PKI yang gagal itu, Untung Samsuri melarikan diri. Ia lari ke Jawa Tengah dengan bis malam. Sesampainya di Tegal, nampak tentara memeriksa semua angkutan yang lewat untuk mencari para buron pelaku G30S. Untung khawatir identitasnya terbongkar. Dia memilih untuk lari. Dia loncat dari bus itu dan kepalanya terbentur tiang telepon. Warga yang melihatnya langsung mengejar karena menyangka dirinya copet. Apesnya lagi, nasib sang komandan pasukan Batalion Linut ini, sebelum diarak warga, dia sempat dipukuli hingga babak belur. Perwira yang memiliki banyak pengalaman tempur ini tak berdaya di tangan Hansip dan warga yang menangkapnya. Awalnya dia tidak mengaku sebagai Untung, Komandan Batalion 1 Cakrabirawa. Namun setelah dilakukan pemeriksaan di markas polisi militer Tegal, barulah diketahui bahwa yang bersangkutan bernama Untung. Tidak seperti penampilannya yang flamboyan di film pengkhianatan G30S PKI yang diperankan oleh Bram Adrianto, penampilan Letkol Untung yang asli malah nampak biasa saja. Perawakannya agak gempal dan pendek, tidak menunjukkan dirinya sebagai seorang komandan tentara. Lalu, siapa sebenarnya tokoh penting yang memimpin penculikan para jenderal pada subuh 1 Oktober tahun 1965 itu? Nama aslinya Kusman. Tidak banyak informasi tentang dirinya, tapi yang pasti sejak muda Untung memang sudah bergabung dengan gerakan kiri pada pemberontakan Madiun yang dipimpin Musso dan Amir Sarifuddin.
Soeharto sendiri dalam buku Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya menyebut bahwa dia sudah kenal Untung sejak lama. Saya mengenal Untung sudah lama dan sejak menjadi komandan Resimen 15 di Solo, di mana Untung menjadi salah satu komandan kompi Batalion 444, ujar Soeharto dalam bukunya. Dalam biografinya itu, Soeharto menekankan bahwa Untung pernah mendapat pendidikan politik dari tokoh PKI Alimin. Kolonel Sarwo Edi sudah tahu mengenai apa yang terjadi. Sudah, Pak. Kami sudah mendengar siaran Untung jam 7 tadi. Di balik Untung pasti PKI. Rupanya sejarah sedang mereka ulang. Kita terpanggil untuk menghadapi gerakan pengkhianatan ini. Saya perintahkan Kolonel segera merebut kembali RRI dan Telkom yang saat ini mereka kuasai. Corong mereka harus segera dibungkem. Siap, segera kami laksanakan. Kerjakan. Kerjakan. Setelah pemberontakan Musso berhasil dipadamkan TNI, Kusman ditangkap. Tapi saat ibu kota Yogyakarta diserbu militer Belanda saat agresi militer kedua, dia dibebaskan. Kemudian Kusman mendaftar Akademi Militer di Semarang. Dia mengganti namanya menjadi Untung Stopo bin Samsuri. Dia merupakan salah satu lulusan terbaik Akademi Militer Semarang. Selepas lulus dari pendidikan militer, ia bergabung menjadi anggota Batalion 454 atau yang terkenal dengan sebutan Banteng Riders. Di Batalion Banteng Riders, karir Untung melesat cemerlang. Ia pernah ditugaskan dalam operasi penumpasan PRRI di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Pada tahun 1962, Untung yang saat itu sudah berpangkat kapten menjadi komandan Batalion 454. Bersama batalionnya, Untung diterjunkan dalam operasi Jayawijaya Komando Mandala Perebutan Irian Barat pimpinan Maijen Soeharto. Saat operasi Jayawijaya itu, ada dua perwira yang terkenal dan tersohor akan keberaniannya dalam pertempuran. Mereka adalah Kapten Beni Murdani dari RPKAD dan Kapten Untung Samsuri dari Banteng Riders. Beni Murdani memimpin pasukan naga yang mendarat di Merauke, sementara Untung memimpin pasukan serigala yang diterjunkan di Sorong. Tugas mereka berhasil dan kemudian Untung, Beni, dan pasukannya mendapat penghargaan khusus dari Presiden Soekarno. Mereka mendapat bintang sakti, penghargaan tertinggi bagi prajurit Angkatan Darat, dan pangkat mereka pun dinaikkan satu tingkat. Untung dan Beni mendapat pangkat mayor. Dalam biografi Beni Murdani dituliskan bahwa pada tahun 1965, Bung Karno meminta dirinya untuk menjadi Komandan Batalion 1 Kawal Kehormatan Resimen Cakrabirawa, menggantikan Letkol Ali Ebram. Namun, Beni, perwira muda dengan latar belakang keluarga terpandang dengan intelektual yang mumpuni, dengan segala keberaniannya, menyampaikan penolakannya kepada Bung Karno. Awalnya Bung Karno sempat tersinggung, tapi akhirnya bisa memahami penjelasan Beni yang tetap ingin menjadi pasukan tempur. Setelah Beni menolak, akhirnya pilihan jatuh kepada Mayor Untung. Walaupun latar belakang keluarganya bukan orang terpandang dan intelektualitasnya biasa-biasa saja, tapi sosoknya terkenal sebagai perwira lapangan yang berani dan loyal kepada atasan. Sebelum peristiwa G30 SPKI pecah,
Untung diprovokasi oleh Sam Kamaruzaman, orang kepercayaan Aidit yang disusupkan ke militer. Untung kemudian dipilih menjadi komandan operasi yang bertugas membereskan Dewan Jenderal. Mengingat posisinya sebagai pasukan pengaman presiden, Untung termakan provokasi bahwa tugas menangkap hidup atau mati para jenderal angkatan darat adalah tugas menyelamatkan Presiden Soekarno dari tindakan Dewan Jenderal yang kontra-revolusioner. Malam ini saya ingin menyampaikan berita yang cukup gawat mengenai adanya Dewan Jenderal yang akan melakukan suatu gerakan apabila Bung Karno wafat. Kawan-kawan dalam barisan para perwira yang progresif revolusioner terpanggil oleh suatu kewajiban suci. Mulai malam ini, siapa saja yang merasa sebagai perwira muda berpikiran maju harus saling merapatkan barisan. Pada akhirnya petualangan Untung ini hancur dan layu sebelum berkembang. Berbagai teori bermunculan ketika melihat betapa operasi militer yang dipimpin Letkol Untung ini begitu mudah dipatahkan. Sepertinya gerakan ini memang dirancang untuk gagal dan orang yang merancangnya adalah Sam Kamaruzaman. Sam Kamaruzaman adalah kepala biro khusus PKI, badan rahasia semacam intelijen yang keberadaannya seperti hantu, antara ada dan tiada. Dialah yang seolah-olah memimpin operasi ini sebenarnya. Letkol Untung dan wakilnya Brigjen Suparjo serta Kolonel Latif berada di bawah komando Sam. Sesuatu yang aneh ketika seorang sipil memimpin operasi militer seperti ini. Tak sampai 24 jam gerakan ini selesai dihajar Panglima Kostrad Maijen Soeharto. Kemudian para pentolan G30 SPKI ini lari kocar-kacir. Masing-masing ditangkap di tempat yang berbeda. Kemudian pada akhirnya Untung, Suparjo, Aidit, dan Sam dieksekusi mati. Setelah melalui serangkaian sidang di Mahkamah Militer luar biasa, Untung kemudian divonis mati pada 6 Maret 1966. Dia kemudian dieksekusi di Lembang tahun 1967. Kamis tengah malam 30 September 1965, udara terasa sesak di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. 3 jam lagi, operasi penculikan 7 jenderal angkatan darat akan segera dimulai. Ketegangan nampak terasa kental bagi mereka yang berada di sana. Beberapa lelaki nampak bergegas masuk ke dalam gedung pemetaan nasional, tak jauh dari sudut barat laut Halim. Pemimpin operasi penculikan menggelar rapat persiapan terakhir mereka. Mereka adalah
Sam Kamaruzaman, sang Ketua Biro Khusus PKI, Supono, Asisten Sam di Biro Khusus, Kolonel Abdul Latif, Komandan Garnizon Kodam Jaya, Letnan Kolonel Untung Samsuri, Komandan Batalion Pasukan Pengawal Presiden, dan Mayor Sujono, Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan di Halim. Mereka duduk mengitari meja rapat. Laporan edisi khusus Tempo yang berjudul Sam Lelaki dengan 5 alias menggambarkan wajah-wajah mereka nampak begitu letih. Seharusnya operasi penculikan sudah bergerak sejak pukul 11 malam. Rencana terpaksa diubah karena tim inti terlambat berkumpul. Sam Kamaruzaman, lelaki yang disebut-sebut sebagai otak rencana jahat ini, mulai membuka rapat. Duduknya sembarangan, kakinya diangkat satu. Di bibirnya terselip sebatang rokok yang terus mengepulkan asap dari mulutnya. Saat itu laporan dari pasukan-pasukan di daerah sudah masuk. Banyak yang belum siap bergerak ke Jakarta. Ketegangan semakin memuncak. Tak jauh dari sana, di Lubang Buaya, pasukan G30S sudah bersiaga. Namun rantai komando 7 regu penculik belum disepakati. Pembagian sasaran juga kacau. 2 tim penculik yang sebagian besar beranggotakan pemuda rakyat yang baru belajar menembak malah diserahi tugas mengambil target kakap. Menangkap Menteri Pertahanan Jenderal Abdul Haris Nasution dan Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani. Kemudian target ditukar lagi dengan tergesa-gesa. Brigadir Jenderal Suparjo, Panglima Komando Tempur 4 Komando Mandala Siaga, yang 3 hari sebelumnya baru tiba dari Kalimantan untuk bergabung dengan tim ini, malam itu terlihat sangat masgul karena buruknya persiapan. Brigjen Suparjo ragu petualangan militer mereka akan berhasil. Apalagi setelah dirinya meneliti, kekuatan positif di pihak mereka hanya 1 kompi Cakrabirawa. Keraguan pun mulai menjalar kepada para peserta rapat. Mereka mulai bertanya-tanya. Melihat situasi ini, Sam masih saja angkuh dan sok percaya diri. Dia menghardik dengan keras. Iya Bung, kalau mau revolusi banyak yang mundur. Tapi kalau sudah menang, banyak yang mau ikut. Sam lalu berkeras kekurangan apapun tidak bisa membatalkan rencana malam itu. Apa boleh buat, kita tidak bisa mundur lagi. Begitu katanya. Kemudian rapat pun ditutup. Jam 3:15 pagi, tim penculik para jenderal pun bergerak. Sam nampak begitu berkuasa di sana. Bahkan sekelas Brigjen Suparjo dan Letkol Untung yang kenyang akan medan pertempuran pun nampak tak bernyali membantah omongannya. Padahal mereka tahu bahwa operasi militer yang dipimpin orang sipil seperti Sam ini akan berujung kegagalan. Apalagi Sam terbukti hanya omong besar. Dia mengaku bisa mendatangkan pasukan, tank dan panser untuk membackup pertualangan militer mereka, ternyata hanya omong kosong. Para perwira ini siap melaksanakan rencana karena mereka mengira Aidit menghendaki rencana itu terus berlanjut. Adapun Aidit berketetapan meneruskan rencana karena mengira para perwira telah siap. Dengan tidak adanya keterbukaan antara kedua belah pihak, Sam sebagai perantara memindahkan nasib G30S ke tangannya sendiri. Dia menahbiskan dirinya menjadi tokoh pusat gerakan itu. Lalu kenapa Sam bisa sangat berkuasa? Tentu saja karena Aidit sangat percaya kepada Sam. Saking percayanya, Aidit menempatkan Sam menjadi ketua Biro Khusus PKI. Badan rahasia dalam tubuh PKI yang bahkan para pentolan PKI sendiri banyak yang tidak mengetahuinya. Tapi Aidit tidak tahu bahwa Sam seringkali membuat laporan yang tidak akurat. Lantas siapa sebenarnya Sam Kamaruzaman ini? Dia datang bagai hantu,
tiba-tiba tak tentu asal rimbanya. Tak banyak orang yang mengenal nama Sam Kamaruzaman. Dia baru muncul di depan publik 2 tahun setelah aksi berdarah gerakan 30 September itu. Ketika itu, Juli 1967, dia menjadi saksi kunci dalam pengadilan Sudisman, sang sekretaris jenderal Partai Komunis Indonesia yang terakhir. Sebelumnya sosok lelaki ini seperti hantu, keberadaannya setengah dipercaya, setengah tidak. Awalnya, Biro Khusus Badan Rahasia PKI yang dipimpinnya diduga hanya hayalan tentara untuk memudahkan Soeharto memusnahkan Partai Komunis itu. Tapi Sam malah membenarkan semua tudingan kepada PKI. Dia mengaku memimpin Biro Khusus dan merencanakan aksi rahasia G30S. Dia juga menyatakan berniat menculik mantan Wakil Presiden Muhammad Hatta dan Wakil Perdana Menteri Khairul Saleh selain 7 jenderal pada subuh berdarah itu. Dalam kesaksiannya, Sam menyebut bahwa inisiatif operasi penculikan dini hari itu datang dari DN Aidit. Pada awal Agustus 1965, sepulang dari kunjungannya ke Cina, Aidit menghubungi Sam. Dari penuturan Sam, terkesan Aidit sedang galau. Dia mengaku pulang mendadak ke Indonesia setelah mendengar Soekarno jatuh sakit. Kalau sakitnya terulang, Presiden bisa meninggal. Begitu kata Aidit. Aidit khawatir kematian Soekarno dimanfaatkan pimpinan Angkatan Darat untuk merebut istana dan menyingkirkan PKI. PKI harus memilih, didahului atau mendahului. Begitu kata Aidit. Kemudian Aidit memutuskan untuk melakukan gerakan. Sam diminta segera memeriksa barisan Biro Khusus dan membuat konsep untuk mengadakan suatu gerakan yang bersifat terbatas. Sam bergerak cepat. 2 hari setelah bertemu dengan Aidit, dia mengumpulkan 2 asistennya, Pono dan Bono, di rumahnya di Salemba, Jakarta Pusat. 3 perwira menengah TNI menjadi kandidat utama pelaksana operasi terbatas ini. Mereka adalah Kolonel Abdul Latif, Letkol Untung, dan Mayor Sujono. Sam menyebut ketiganya adalah anggota PKI. Pernyataan ini ada di berita acara pemeriksaan Sam oleh polisi militer. Persiapan operasi mereka memang nampak terburu-buru. Sasaran operasi baru ditentukan pada 26 September 1965. Tim pelaksana menentukan ada 10 tokoh anti komunis yang harus diamankan. Selain nama 7 jenderal Angkatan Darat, Sam mengusulkan penculikan mantan Wakil Presiden Muhammad Hatta dan Wakil Perdana Menteri Khairul Saleh serta Jenderal Sukendro. Aidit kemudian mencoret 3 nama terakhir. Dan kemudian terjadilah tragedi berdarah pada pagi subuh 1 Oktober tersebut. Pukul 5.30 pagi, tim penculik Pasopati yang dipimpin Dul Arif kembali ke markas dengan kabar buruk. 3 jenderal tewas tertembak, termasuk sasaran utama Ahmad Yani. Target kakap lainnya Nasution lolos. Semula Aidit bermaksud membawa para jenderal ke hadapan presiden hidup-hidup dan meminta mereka membatalkan rencana kup Dewan Jenderal. Sekarang semua rencana itu gagal. Sejak itu operasi Biro Khusus PKI perlahan-lahan runtuh. 1 batalion pasukan gerak cepat TNI Angkatan Udara yang direncanakan datang tidak pernah muncul. Pasukan tank dan panser yang diharapkan datang dari Bandung pun tidak pernah ada. Di tengah serangan balik kubu TNI, pukulan terakhir datang dari Presiden Soekarno. Pada Brigjen Suparjo yang menemuinya di Halim Jumat siang 1 Oktober, Bung Besar memberikan perintah yang sangat tegas. Jangan lanjutkan pertumpahan darah. Dan moral mereka langsung runtuh. Tepat pukul 7 malam, suara berat Panglima Kostrad Maijen Soeharto mengudara.
Gerakan 30 September adalah kontra-revolusioner, begitu kata Maijen Soeharto. Seketika itu, Sam dan kawan-kawan sadar mereka sudah kalah. Pada 2 Oktober pukul 1 siang, sehari setelah operasi yang dipastikan gagal itu, Sam meninggalkan Halim dan pulang ke rumahnya di Jalan Pramuka, Jakarta Pusat. Sepekan kemudian, tanpa pamit kepada anak-anaknya, dia lari ke Bandung. Dibutuhkan waktu 1,5 tahun bagi tentara untuk menangkap Sam. Pada 9 Maret 1967, dia ditangkap ketika bersembunyi di Cimahi, di rumah Letnan II Suparman, seorang tentara yang bersimpati kepada PKI. Setelah itu, aparat menguras informasi dari Sam tentang G30S dan Partai Komunis Indonesia. 19 tahun dia di penjara dan dikuras informasi tentang G30S dari mulutnya. Pada 27 September 1986, tepat jam 9 malam, Sam dikeluarkan dari penjara Cipinang. Ia dijemput oleh seorang perwira polisi militer Kodam Jaya. Ia dibawa ke rumah tahanan militer Cimanggis, Jawa Barat. 3 hari setelah itu, dia dan 2 tahanan lainnya dibawa ke Tanjung Priuk pada tengah malam. Dengan kapal laut militer, mereka diangkut ke sebuah pulau di Kepulauan Seribu. Mereka dieksekusi pada pukul 3 dini hari. Sam seperti hantu. Dia adalah bayang-bayang. Bahkan kematiannya hingga kini menjadi misteri. Tidak ada kuburan penanda jasadnya. Bahkan keluarganya tak pernah diberitahu tentang perihal jenazah atau kuburannya. Tapi ada yang mempercayai bahwa Sam tidak dihukum mati. Dia masih hidup hingga saat itu. Salah satu yang percaya adalah Suryo Putra, sahabat karib Sam yang juga pernah menjadi tahanan politik PKI di Cipinang. Jam setengah 10 malam 30 September 1965, Aidit sedang menidurkan putranya Ilham Aidit. Tiba-tiba sebuah mobil jeep tiba di depan rumahnya, dan sejurus kemudian terdengar suara istri Aidit, Sutanti, membentak 2 orang berseragam militer di depan pintu rumahnya. Istri Aidit marah karena malam itu kedua tentara tersebut hendak menjemput Aidit saat itu juga. Kemudian Aidit keluar menemui kedua tamunya dan kemudian kembali lagi ke kamar mengemasi pakaiannya. Sutanti ngotot agar Aidit tidak usah pergi. Tapi Aidit tetap pergi dan tidak memberi penjelasan akan kemana. Sejak saat itu, DN Aidit tidak pernah kembali lagi. Kemana saja Aidit pergi pada malam tragedi 30 September itu, dan apa saja yang dilakukannya sampai dia dieksekusi mati hingga saat ini masih simpang siur. 3 hari setelah Aidit menghilang,
Sutanti ikut menghilang dari rumah dan meninggalkan 3 orang anaknya yang masih kecil-kecil. Belakangan terungkap, dia mencari suaminya ke Boyolali dan menemui Bupati Boyolali yang juga seorang tokoh PKI. Tak lama kemudian, dia kembali ke Jakarta dengan menyamar. Sutanti dan sang bupati menyamar menjadi pasangan suami istri. Tak tanggung-tanggung, peran anak pun dihadirkan agar aksi penyamaran mereka sukses. Sandiwara suami istri yang mengontrak rumah di kawasan Cirendo, Jakarta Selatan ini sukses berbulan-bulan. Hingga akhirnya para tetangga mulai curiga karena Pak Bupati terlalu sopan kepada istrinya. Sikap kedua anaknya juga mencurigakan. Dari situ keduanya akhirnya ditangkap. Mengenai pelarian Aidit, ada catatan yang menyebut bahwa Mayor Udara Sujono lah yang menjemput Aidit pada malam itu. Dia membawa Aidit ke rumah dinas Menteri Panglima Angkatan Udara Laksamana Madya Umardani di Wisma Angkasa Kebayoran Baru. Mereka gagal menemukan Umardani dan kemudian Aidit pergi ke rumah dinas seorang bintara Angkatan Udara di Kompleks Perumahan AU di Halim Perdana Kusuma. Saat penculikan dan pembunuhan para jenderal, Aidit berada di rumah itu. Dalam buku Kronik 65 yang disusun Kuncoro Hadi dan kawan-kawan diungkapkan bahwa DN Aidit pada 2 Oktober 1965 dini hari terbang dari Jakarta menuju Yogyakarta dengan pesawat Dakota T443 setelah sebelumnya lolos dari sergapan tentara. Sesaat usai mendarat di Jogja, Aidit langsung ke Semarang dan menggelar rapat dengan beberapa pimpinan PKI lainnya yang berada di jantung Jawa Tengah itu. Kemudian Aidit menghilang. Demi memburu Aidit, pada tanggal 13 Oktober 1965, Pangkostrat Mayor Jenderal Soeharto memanggil Kolonel Yasir Hadibroto yang tengah bertugas di Sumatera agar segera ke markas Komando Kostrat di Jakarta. Komandan Brigif 4 di Ponorogo itu diperintahkan untuk segera memburu Aidit yang posisinya diketahui berada di Jawa Tengah. Kemudian Kolonel Yasir membentuk tim pemburu Aidit yang hanya terdiri dari 5 personel yang dipimpin langsung oleh dirinya sendiri. Mereka bergerak dengan sangat tertutup untuk memburu gembong PKI itu. Yasir memang sengaja tidak melibatkan banyak orang dalam tim ini. Jika terlalu banyak personel, maka dikhawatirkan misi ini akan bocor dan gagal. Apalagi seperti banyak diketahui bahwa di kalangan pasukan TNI di Jawa Tengah sendiri tidak sedikit yang terindikasi berafiliasi dengan PKI kala itu. Kolonel Yasir dan pasukannya lalu pergi ke Solo untuk mencari Sri Harto, orang kepercayaan para pimpinan PKI yang sedang ditahan di rumah tahanan. Sri Harto sendiri sebenarnya adalah seorang intel Angkatan Darat yang disusupkan ke Serikat Buruh Pengecoran Logam di Solo yang terafiliasi dengan PKI. Dari Sri Harto, Yasir mendapat informasi bahwa Aidit akan segera pergi ke sebuah rumah di Desa Sambeng, belakang stasiun balapan pada 22 November 1965. Sri Hasto menambahkan bahwa besok pagi sekitar jam 10 rencananya ia akan membonceng Aidit dengan Vespa menuju Sambeng. Dan benar saja, keesokan harinya sekitar jam 11 siang, Sri Hasto terlihat naik Vespa membonceng seseorang yang diidentifikasikan sebagai Aidit. Mereka melintas di perempatan yang dimaksud menuju ke daerah Sambeng. Hingga akhirnya anggota tim mengetahui tempat persembunyian Aidit di sebuah rumah milik anggota Serikat Buruh Kereta Api di Desa Sambeng itu. Letnan Ning Prayitno kemudian diperintahkan memimpin pasukan Brigif 4 untuk menggerebek rumah itu. Sementara Kolonel Yasir memantau dari jauh. Ketika digerebek, si pemilik rumah mengatakan tidak ada orang yang bersembunyi di rumah itu. Padahal ditemukan kopi yang baru saja diminum setengah cangkir dan sebatang rokok di meja yang masih mengepul asapnya. Pasukan ini tentu semakin curiga dan menggeledah seisi rumah. Semua kolong-kolong dan lemari dibuka satu persatu, tidak terkecuali dapur. Namun Aidit tidak juga ditemukan. 4 orang pengawal Aidit yang berada di dalam rumah kemudian diborgol dan dibawa ke mobil yang berada di depan rumah. Letnan Ning Prayitno menaruh curiga pada sebuah lemari.
Dia melihat gantungan baju bergerak seperti irama nafas seseorang. Dan benar saja ternyata Aidit bersembunyi di balik lemari itu. Saat ditangkap, Aidit masih sempat menggertak tentara yang menangkapnya. Namun itu tak membuat para tentara keder. Mereka tetap membawa Aidit ke Loji Gandrung untuk diperiksa. Malam itu juga Kolonel Yasir menginterogasi Aidit. Kabarnya pentolan PKI itu membuat pengakuan tertulis setebal 50 halaman. Saya adalah satu-satunya orang yang memikul tanggung jawab paling besar dalam peristiwa G30S PKI yang gagal dan didukung oleh anggota-anggota PKI yang lain, serta organisasi massa di bawah PKI. Begitu kata Aidit dalam surat pemeriksaan yang ditandatanganinya. Saat diinterogasi, Aidit berkali-kali minta bertemu dengan Presiden Soekarno, namun ditolak oleh Kolonel Yasir. Jika diserahkan kepada Bung Karno, pasti dia akan memutarbalikkan fakta sehingga persoalannya akan menjadi lain. Begitu kata Yasir. Dini hari 23 November 1965, Yasir membawa Aidit meninggalkan Solo ke arah barat menggunakan iring-iringan 3 buah mobil jeep. Aidit yang diborgol berada di jeep terakhir bersama-sama dengan Kolonel Yasir. Saat hari mulai terang, rombongan itu tiba di daerah Boyolali. Tanpa sepengetahuan 2 jeep di depan, tiba-tiba Yasir berbelok masuk ke markas Batalion 444. Kepada Komandan Batalion 444, Mayor Trisno, Yasir bertanya apakah ada sumur di markas mereka itu. Trisno kemudian menunjukkan sebuah sumur tua di belakang rumahnya. Yasir membawa tahanannya ke tepi sumur tua. Aidit sempat bertanya untuk apa dia dibawa ke sumur itu. Kemudian dijawab oleh Kolonel Yasir bahwa sumur itu adalah tempat untuk mengantar dirinya menyusul Jenderal Yani. Kolonel Yasir kemudian mempersilakan Aidit mengucapkan pesan-pesan terakhirnya. Tapi Ketua Komite Sentral PKI itu malah meminta waktu untuk berpidato. Dalam pidatonya, dia meneriakkan kata-kata "Hidup PKI, hidup PKI". Hal itu membuat Yasir dan anak buahnya semakin jengkel. Aidit kemudian ditembak dan jasadnya tersungkur masuk ke dalam sumur itu. Tanggal 5 Juni 1962, Presiden Soekarno membentuk Resimen Khusus Cakrabirawa berdasarkan surat keputusan Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia. Cakrabirawa dibentuk sebagai suatu resimen khusus di bawah Presiden yang diberi tanggung jawab penuh untuk menjaga keselamatan pribadi Presiden / Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia beserta keluarganya. Resimen ini terdiri atas Detasemen Kawal Pribadi, Batalion Kawal Pribadi, dan Batalion Kawal Kehormatan. Pembentukan Cakrabirawa sendiri didasari peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Soekarno yang terjadi pada tanggal 14 Mei 1962 saat Presiden sedang bersembahyang Idul Adha di Masjid Baitur Rahman di Komplek Istana Merdeka, Jakarta. Sebagai suatu resimen khusus, Cakrabirawa dipersiapkan sebagai suatu kesatuan militer yang memiliki kualifikasi setingkat kesatuan komando. Tidak seperti pembentukan kesatuan-kesatuan baru lainnya yang sekedar hanya mengandalkan penggabungan dari beberapa peleton dan kompi untuk membentuk satu batalion.
Cakrawirawa dibentuk berdasarkan kumpulan individu-individu yang berhasil lulus dari serangkaian tes seleksi yang cukup sulit. Tes seleksi Cakrawirawa sangat ketat. Hanya 3 atau 4 prajurit dari satu kompi sebuah batalion yang mendapat panggilan untuk mengikuti tes seleksi. Mereka harus berkualifikasi rider atau paratrooper atau airborne. Letnan Kolonel Untung, sang pimpinan militer Gerakan 30 September, dia memiliki kualifikasi paratroop dan airborne. Dari tahun 1954 sampai tahun 1965, Untung bertugas di Batalion 454 Banteng Riders yang memiliki pengalaman cukup panjang. Pengalaman perangnya cukup mumpuni. Pada tahun 1961, Untung memimpin salah satu kompi relawan dalam operasi Naga yang menjadi pionir penyerbuan Irian Barat di bawah pimpinan Panglima Komando Mandala, Mayor Jenderal Soeharto. Atas keberaniannya dalam operasi Naga, Untung bersama LB Murdani sebagai pimpinan kompi relawan lainnya mendapat penghargaan Bintang Sakti dari Presiden Soekarno. Pada Februari 1965, Letkol Untung yang saat itu menjabat sebagai Komandan Batalion 454 Banteng Riders dipromosikan menjadi Komandan Batalion 1 Cakrawirawa. Kualifikasi khusus yang dimiliki Cakrawirawa ini tidak langsung menjadikan Cakrawirawa satu kesatuan militer yang mampu melakukan kudeta pada 1 Oktober 1965. Kompi Cakrawirawa di bawah pimpinan Letnan 1 Dul Arif dipilih menjadi penjuru pasukan Pasopati untuk melaksanakan operasi penculikan para jenderal. Keterlibatan Cakrawirawa lebih ditentukan oleh sosok Letkol Untung. Dia yang memiliki rekam jejak militer yang memungkinkannya membangun jejaring militer dengan kesatuan-kesatuan Angkatan Darat lainnya yang bergabung dalam Gerakan 30 September, yakni Batalion 454, Batalion 530, dan Brigade 1. Beberapa peleton dari ketiga kesatuan ini memperkuat pasukan Pasopati yang dipimpin Dul Arif. Batalion 454 dan 530 juga digelar untuk melakukan pengamanan istana dan kantor RRI. Jejaring Letkol Untung dengan Batalion 454 telah dibangun sejak tahun 1954. Saat Gerakan 30 September digelar, Batalion 454 dipimpin oleh Mayor Kuncoro Judo Wijoyo yang menjadi Wakil Komandan Batalion saat Letkol Untung menjabat Komandan Batalion 454. Kedekatan Letkol Untung dengan Komandan Brigade 1 Kodam Jaya Kolonel Latif yang juga berperan dalam Gerakan 30 September diawali di Batalion 454. Sebelum dipindahkan ke Jakarta pada tahun 1963, Brigade 1 merupakan bagian dari cadangan umum Angkatan Darat yang bermarkas di Ungaran, dekat dengan markas Batalion 454. Jika jejaring Letkol Untung yang dijadikan rujukan untuk mengurai keterlibatan kesatuan-kesatuan Angkatan Darat dalam Gerakan 30 September, pusat jejaring gerakan ini bisa dilacak dari Batalion 454 Banteng Riders. Secara taktis militer, bisa dikatakan bahwa titik awal dan titik akhir Gerakan 30 September adalah Batalion 454. Karir militer cemerlang Letkol Untung yang membawanya ke jabatan Komandan Batalion 1 Cakrawirawa berawal dari Batalion 454. Komandan Kompi Cakrawirawa yang juga Komandan Pasukan Pasopati, Letnan 1 Dul Arif, juga pernah bertugas di Banteng Riders langsung di bawah pimpinan Mayor Ali Murtopo. Penugasan ini terjadi pada akhir tahun 1952 saat Banteng Riders digelar melawan Batalion 426 yang memberontak dan bergabung dalam Gerakan Darul Islam di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Dul Arif adalah serdadu berdarah Madura. Ben Anderson, Indonesianis dari Cornell University, menyebut Dul Arif adalah orang yang sangat dekat dengan Ali Murtopo
intelijen andalan Soeharto. Dul dikenal Ali sejak Banteng Riders memerangi Darul Islam di Jawa Tengah dan Jawa Barat pada tahun 50-an itu. Perihal kedekatan Dul Arif dengan Ali Murtopo pernah ditelusuri oleh majalah Tempo dengan mengecek kepada Letnan Kolonel Udara Heru Atmojo, salah satu anggota Dewan Revolusi yang disusun oleh Letkol Untung. Dan ternyata jawabannya cukup mengagetkan. Dul Arif itu anak angkat Ali Murtopo. Begitu kata Heru kepada Erwin Derianto dari Tempo. Kesatuan Banteng Riders sendiri dibentuk oleh Kolonel Ahmad Yani pada Juni 1952. Sebagai komandan brigade di wilayah Jawa Tengah bagian barat, Kolonel Ahmad Yani memiliki ide membentuk kesatuan khusus yang dapat diandalkan untuk melawan pemberontakan Darul Islam. Banteng Riders ini akhirnya menjadi Batalion 454. Pada tahun 1961, Batalion 454 dijadikan bagian dari Caduat yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto. Caduat yang dibentuk oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Abdul Haris Nasution ini kemudian ditingkatkan menjadi Kostrad pada Februari 1963. Sebagai pimpinan Kostrad, Mayor Jenderal Soeharto mengundang Batalion 454 dan Batalion 530 untuk berpartisipasi dalam perayaan 5 Oktober 1965. Sebagai Panglima Kostrad, Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih kepemimpinan operasional Angkatan Darat dan memimpin operasi penumpasan gerakan 30 September. Dalam operasi penumpasan ini, Panglima Kostrad memerintahkan pasukan Baret Merah RPKAD menghentikan petualangan militer pasukan Baret Hijau Batalion 454. Sejarah akhirnya mencatat bahwa penumpasan gerakan 30 September berakhir dengan gelar operasi khusus yang dipimpin oleh Letkol Ali Murtopo yang juga alumnus Banteng Riders. Operasi khusus ini menjadi awal kelahiran Kopkamtib yang turut memperkuat rezim politik militer Orde Baru. Setelah peristiwa G30S PKI itu, laporan Kompas 13 Oktober 1965 mencatat bahwa Untung dan sejumlah anak buahnya di Cakrabirawa kabur ke Jawa Tengah. Penangkapan terhadap Untung cukup berliku. TNI sampai mengerahkan anggota RPKAD untuk memburu Untung. RPKAD berhasil mencium jejak Untung di kota kelahirannya di Tegal, Jawa Tengah. Mereka kemudian meluncur ke kota itu. Pangkostrat Maijen Soeharto memberi perintah kepada anggota RPKAD untuk menangkap Untung hidup-hidup. Saat disergap, Untung sedang menaiki bus umum Mujur. Ketika dia mengetahui sejumlah anggota RPKAD mendekati bus itu, Untung memutuskan untuk kabur dan melompat dari bus. RPKAD kemudian melepaskan tembakan ke arah Untung. Peluru itu menyerempet kaki dan pipinya. Karena posisinya terdesak, Untung kemudian menyerah dan dibekuk. Kemudian Untung diajukan ke Mahmilung. Mahkamah Militer Luar Biasa ini kemudian menjatuhkan vonis mati kepada Untung pada tanggal 7 Maret 1966. Tapi tidak ada yang tahu persis kapan, di mana, dan bagaimana Untung dihukum mati. Bahkan hingga saat ini tidak ada yang tahu di mana makam Letkol Untung berada. Namun tersiar kabar dan informasi dari sejumlah pihak yang mengaku pernah mendengar jika Untung dieksekusi di sebuah tempat di wilayah Barukai, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Tepatnya di dekat lokasi SPN Polda Jabar. Meskipun tidak ada yang tahu persis di mana letak titik eksekusinya. Tapi setelah eksekusi mati Letkol Untung, harian Kompas pada 9 Desember 1967 menceritakan adanya foto Letkol Untung yang termuat dalam surat kabar Filipina The Chronicles. Dalam foto itu, nampak tubuh Letkol Untung dibungkus dengan kain putih seperti kafan. Dia diikat pada sebuah tiang dengan 2 orang polisi militer di samping kiri kanannya. Saat itu masih belum diketahui bagaimana surat kabar luar negeri tersebut mendapatkan foto itu. Sementara media dalam negeri tidak ada yang memilikinya.